Onana lagi-lagi blunder fatal. Sandy Walsh lawan Liverpool di Jepang. Donnarumma dicap kiper terbaik dunia. Jersey spesial Inter untuk Valentino Rossi. Garuda Muda sapu bersih laga dengan kemenangan. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Pada leg pertama perempat final Europa League, Manchester United gagal pertahankan keunggulan usai ditahan Olympique Lyon 2-2. Wakil Prancis memimpin lebih dulu melalui gol Thiago Almada pada menit ke-25. Leny Yoro datang untuk samakan kedudukan bagi United pada menit ke-50. Asa meraih kemenangan sempat tumbuh bagi setan merah usai Joshua Zirkzee membuahkan gol menit ke-88. Namun karena blunder konyol Andre Onana, Lyon terhindar dari malu lewat gol sumbangan Ryan Cherki di menit ke-95. Hasil yang sama juga diraih Spurs saat imbang 1-1 dari Eintracht Frankfurt. Hugo Ekitike langsung menciptakan gol cepat saat laga baru bergulir 6 menit. The Lily Whites yang mencoba menerobos pertahanan tim tamu akhirnya menyamakan angka berkat aksi bek Pedro Porro pada menit ke-26. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Pindah ke ajang Conference League. Chelsea sukses curi kemenangan di markas Legia Warsawa dengan skor 3-0. Awalnya kedua tim tampak kesulitan menguliti pertahanan musuh sehingga skor 0-0 menutup babak pertama. Gol yang dinanti Chelsea tiba menit ke-49 lewat kontribusi pemain muda yakni Tyreek George. Anak asuh Enzo Maresca sempurnakan kemenangan dengan brace Noni Madueke pada menit ke-57 dan 74. Beralih ke Arab Saudi, Timnas Indonesia U17 sapu bersih laga fase grup usai kalahkan Afghanistan 2-0. Dova Arianto yang lakukan rotasi skuad sempat kelimpungan buka pertahanan Afghanistan sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Dua gol Garuda Muda akhirnya datang juga dari Fadli Alberto pada menit ke-94 dan Zahabi Koli pada menit ke-96 di injury time. Hasil ini membuat Indonesia jadi juara grup C dengan koleksi sempurna yakni 9 poin. Andre Onana lagi dan lagi lakukan blunder yang tak perlu saat United gagal kalahkan Lyon di leg pertama perempat final Europa League. Melansir dari Sky Sports, kiper asal Kamerun banjir ejekan dan sumpah serapah usai gagal menangkap bola yang disepak George Mikautadze sehingga dicocor kembali oleh Ryan Cherki. Kesalahan fatal Onana ini dikaitkan dengan terbuktinya omongan Nemanja Matic yang melabeli Onana sebagai kiper terburuk United. Manajer Tottenham Hotspur Cenk Postecoglou sesalkan timnya kehilangan keberuntungan meskipun tidak alami kekalahan atas wakil Jerman Eintracht Frankfurt. Menurut The Guardian, ex-pelatih Yokohama F. Marinos itu mengatakan kalau Dewi Fortuna terus saja belum berpihak pada Spurs padahal mereka sudah menampilkan sepak bola yang terbaik sepanjang laga. Meski begitu, Cenk masih tetap berharap agar pada leg kedua nanti hasil yang lebih baik akan datang padanya. Sementara itu, Enzo Maresca memberikan apresiasi tinggi pada pemain muda yang jadi kemenangan Chelsea 3 gol atas Legia Warsawa. Mengutip dari The Guardian, Maresca memuji kontribusi George yang merupakan lulusan Akademi The Pensioners usai mencetak gol senior pertamanya. Menurut Maresca, pemuda 19 tahun itu memiliki reaksi yang cepat untuk pecahkan kebuntuan timnya dan mampu konversikan peluang emas sehingga membuahkan gol. Salah satu penggulat ternama UFC, Paddy Pimblett, ungkapkan kritiknya pada tren Alexander-Arnold yang akan angkat kaki dari Anfield. Menurut Triple Football, Pimblett yang merupakan fans fanatik di klub melabeli Alexander-Arnold sebagai kadal atas kepindahannya yang dilaporkan ke Real Madrid. Ia tidak suka dengan keputusan bek kanan tersebut meninggalkan Merseyside. Alexander-Arnold diperkirakan akan meninggalkan Liverpool setelah kontraknya berakhir pada akhir musim dan kepindahannya ke Real Madrid dilaporkan telah disetujui.
Penyerang timnas Inggris Marcus Rashford dikabarkan tengah diperebutkan oleh Aston Villa dan Paris Saint-Germain di bursa transfer mendatang. Melansir dari The Sun, Villa yang berhajat untuk mempermanenkan Rashford dari United dapat gangguan dari PSG yang mulai ikut mendekati. Unai Emery sedang meyakinkan Dewan Petinggi klub untuk mengontrak Rashford dengan jangka panjang usai dinilai penuhi ekspektasi. Sedangkan PSG tengah mengusahakan datangkan Rashford kali ini usai gagal pada 2022 lalu. Dari tanah Spanyol, Barcelona membuka pembicaraan intens untuk memperpanjang masa bakti pelatih mereka Hansi Flick untuk beberapa waktu lagi. Melansir dari Tribal Football, Dewan Klub Blaugrana sangat bahagia dengan kemajuan timnya sejak pria Jerman berusia 60 tahun itu mengambil alih musim panas lalu. Pimpinan Barca direncanakan bertemu dengan agen Flick, Pini Zahavi, untuk membahas kontrak baru Flick di Katalan. Barca kini berada di jalur yang tepat untuk memenangkan treble usai terakhir kali mengalaminya pada 2015 silam. Sementara itu, dari rival abadi Barca, Real Madrid ingin Javier Tebas dimakzulkan dari posisinya saat ini sebagai Presiden La Liga. Menurut Football Espana, Madrid telah mengambil langkah untuk menyingkirkan Tebas dari kekuasaan di otoritas Liga Spanyol dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Administrasi Olahraga. Upaya itu dilakukan karena Los Blancos menganggap Tebas melanggar kerahasiaan karena cuitannya yang merugikan klub dan bersifat diskriminatif pada 2023. Jika terbukti bersalah, Tebas bisa dikenakan sanksi, denda, atau bisa dipecat dari jabatannya. Kita pindah ke Italia. Inter Milan baru saja meluncurkan jersey spesial untuk merayakan ulang tahun legenda pembalap MotoGP asal Italia, Valentino Rossi. Melansir dari Football Italia, Inter telah meluncurkan seragam tandang kehormatan yang terinspirasi dari Rossi yang merupakan fans fanatik La Beniamata. Jersey ini memiliki warna dasar putih dengan aksen garis kuning di tengah yang jadi warna ciri khas dari Rossi. Inter akan mengenakan jersey ini dalam pertandingan kandang Serie A melawan Cagliari. Pelatih Lazio Marco Baroni geram karena timnya kalah di ajang Europa League dengan lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Menurut Football Italia, Baroni meyakini permukaan lapangan sintetis yang habis diguyur salju berdampak pada permainan saat Lazio kalah 2-0. Saat bertandang ke markas Bodo Glimt, Lazio tercatat hanya mampu melesakkan satu tembakan yang tepat sasaran sepanjang pertandingan. Baroni menilai lapangan memang sudah dibersihkan dengan baik dari tumpukan salju, tapi permukaan setelahnya menjadi lebih licin sehingga susah mengontrol bola. Pindah ke Turki, Jose Mourinho meminta kepada Fenerbahce untuk datangkan pemain senior asal Jerman, Thomas Müller, ke Istanbul. Menurut Tribal Football, Bo dikabarkan mendesak presiden klub untuk meminang Müller yang baru mengumumkan berpisah dari Bayern Munchen. Pemain 35 tahun itu akhiri cerita indah bersama FC Hollywood usai kontraknya habis. Bo menjadikan Müller sebagai incaran karena Edin Dzeko dan Dusan Tadic diperkirakan akan pergi. Superkomputer Opta telah memprediksi tim mana yang menjadi finalis Liga Champions musim ini usai hasil di leg pertama perempat final. Melansir dari 90 Minutes, Arsenal dijagokan menjejak partai puncak dengan kemungkinan 52,9%. Opta memprediksi Arsenal akan menantang Barcelona yang mendapatkan kemungkinan lolos ke final di angka 51,7%. Meski begitu, Opta menerangkan kalau hasil ini masih sangat mungkin berubah drastis, mengingat Liga Champions yang masih menyisakan beberapa pertandingan lagi menuju final. Sekarang kita menuju berita tim nasional. Timnas Indonesia U17 jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang memastikan langkah berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lansir dari CNN Indonesia, Garuda Muda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos setelah Vietnam dan Thailand telah gugur di fase grup Piala Asia U17 2025. Pada pertandingan terakhir, Indonesia menundukkan Afghanistan dengan skor 2-0. Sementara Thailand kembali raih kekalahan usai ditaklukkan Cina dan Vietnam ditahan seri Uni Emirat Arab. Kemenangan di laga pamungkas atas Afghanistan memastikan Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang meraih unbeaten di babak grup Piala Asia U17 2025. Mengutip dari Bolanet,
Hanya ada 2 negara yang tak tersentuh kekalahan di fase grup Piala Asia U17 2025. Selain Indonesia, negara yang dimaksud adalah Uzbekistan yang tampil begitu sempurna di grup A. Uzbekistan tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari peserta lain, sehingga mengakhiri 3 pertandingan dengan kemenangan berharga. Raksasa Liga Inggris Liverpool sudah resmi mengumumkan rencana menggelar tur pramusim ke Jepang untuk menghadapi tim Shandy Wolves Yokohama F. Marinos. Mengutip dari jleague.co, Liverpool dan Yokohama akan bertandang dalam laga bertajuk Meiji Yasuda J-League World Challenge 2025 pada 30 Juli di Nissan Stadium. Ini merupakan kunjungan kembali The Reds ke negeri Sakura setelah terakhir kali mampir 20 tahun yang lalu. Masih dari agenda tur pramusim tim Inggris di Asia, pihak panitia penyelenggara telah membagikan informasi harga tiket pertandingan antara Manchester United versus ASEAN All-Stars di Kuala Lumpur Mei mendatang. Melansir dari bola.com, tiket dengan harga termurah dibanderol Rp50 atau setara dengan Rp189.000. Sementara yang paling mahal dipasang dengan harga Rp1.500 atau setara dengan Rp5,7 juta saja. Ada 8 kategori tiket Manchester United versus ASEAN All-Stars 2025 yang sudah diumumkan. Semua tiket dijual secara eksklusif secara daring dan diterbitkan secara elektronik. Pep Guardiola meyakinkan manajemen Manchester City untuk mengeluarkan budget gede demi mendapatkan Raphinha di Etihad Stadium. Menurut 90 Min, Guardiola siap menyetujui langkah City keluarkan duit senilai lebih dari 80 juta euro untuk memboyong bintang Barcelona asal Brasil pada musim panas nanti. Guardiola kesemsem dengan penampilan luar biasa Raphinha yang terengginas di kota Spanyol. Dari ibu kota London, Chelsea hampir pasti akan mengembalikan Jadon Sancho ke habitat aslinya di Manchester United. Melansir dari Metro, The Blues dikabarkan berencana untuk mengirim kembali Sancho ke United setelah masa peminjamannya yang kurang memuaskan. Demi bisa menyingkirkan produk Akademi City itu dari Cobham, Chelsea rela untuk membayar penalti dan kesepakatan kontrak sebesar 5 juta pounds agar terhindar dari kewajiban untuk membelinya secara permanen musim depan. Masih dari London, manajer Tottenham Hotspur asal Australia, Eng Postecoglou, kemungkinan besar akan ditendang dari kursinya jika gagal juara Europa League. Legenda Arsenal Martin Keown berpendapat kalau Postecoglou harus menepati janjinya untuk memberikan trofi kepada Tottenham Hotspur musim ini atau ia beresiko dipecat. Baginya, itu adalah satu-satunya cara agar eksploitasi Celtic tetap bertahan di London. Diketahui, fans Spurs mulai menaruh keengganan untuk mendukung Postecoglou mengingat performa Song Heung-min CS yang sangat bobrok. Kita terbang ke Spanyol. Real Madrid dikabarkan mau menikung Manchester City dan Bayern Munchen untuk mendapatkan Florian Wirtz. Mengutip dari Tribal Football, El Real yakin bisa merampungkan kesepakatan lebih cepat dibanding City maupun Munchen. Masuknya Madrid dalam perebutan Wirtz menarik mengingat City sudah lebih awal memepet Leverkusen, sementara Munchen dapat jalan terjal karena Leverkusen kemungkinan tak mau menjual Wirtz ke sesama rival di Jerman. Dari tanah Italia, Juventus memutuskan untuk mengalihkan incarannya dari Victor Osimhen menuju penyerang Atalanta asal Nigeria, Ademola Lookman. Menurut Tribal Football, sinyonya tua tidak jadi merekrut Osimhen dan mengalihkan perhatian mereka ke Lookman. Juventus tengah mencari pemain nomor 9 baru di musim panas karena mereka berupaya melepas penyerang Dusan Vlahovic yang sedang tidak dalam performa terbaiknya. Nama Lookman dianggap lebih gampang digapai oleh klub asal Turin dibanding Osimhen. Sementara itu, kiper utama PSG dan timnas Italia, Gianluigi Donnarumma, meraih penghargaan kiper terbaik dunia versi sebuah indeks bernama CIES Football. Mengutip dari Football Italia, Donnarumma menjadi yang teratas dengan skor 95,5, disusul kiper Inter dan timnas Swiss Jan Sommer dengan 91,7. Indeks ini mencakup 100 penjaga gawang teratas yang memainkan sedikitnya 20 pertandingan liga
selama 365 hari terakhir. Penghargaan ini dinilai aneh mengingat Donnarumma menerima segudang kritikan atas beberapa penampilannya dalam seragam Azuri dan khususnya untuk PSG. Bintang timnas Belanda dan RB Leipzig, Xavi Simons, semakin dekat menuju Inggris di bursa transfer mendatang. Melansir dari Goal, Manchester United jadi kandidat terdepan untuk mendatangkan Simons usai lawan potensial mereka, Liverpool, mulai menyerah dalam pengejaran. Daripada meminta Simons untuk bergabung ke Anfield, Liverpool lebih ingin berupaya mempertahankan Mohamed Salah. Sekarang menuju berita di Asia Tenggara. Sosok pandit Malaysia, Datuk Pekan Ramli, minta agar Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM segera berbenah dan mengikuti langkah PSSI untuk timnas U17. Melansir dari Bola Sport, Ramli menilai bahwa Malaysia sudah terlalu sibuk dengan intrik internal sehingga tidak fokus dalam pembinaan timnas usia muda. Ia mengharapkan agar negaranya segera melakukan perubahan skala besar di pengembangan sepak bola usia muda agar mengejar ketertinggalan dari Indonesia yang sudah lolos ke Piala Dunia U17.